Apa saja yang harus dilakukan sebelum kita menjual MacBook? Kembali lagi dengan saya di Profesia Selfie. Tunggu subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hendra di Rafflesia Service, tempat yang tepat untuk memperbaiki kerusakan MacBook, untuk perawatan MacBook. Channel yang selalu setia untuk memberikan tips bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya. Ya, sebelum lanjut ke pokok bahasan yang akan saya ulas kali ini, mumpung masih dalam suasana Idul Fitri, saya Hendra dan segenap manajemen dari Rafflesia Service mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 44 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas semua kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oke, lanjut kita ke pokok bahasan yang akan saya bahas kali ini. Setelah kemarin libur untuk merayakan Idul Fitri, ini kembali saya hadir untuk memberikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan para pengguna MacBook, yaitu apa saja yang harus dilakukan sebelum kita menjual MacBook. Nah, ini buat rekan-rekan yang mau jual MacBooknya, ya karena MacBooknya udah nggak dipakai lagi atau nggak digunakan lagi. Mungkin rekan-rekan sudah punya MacBook penggantinya, entah itu rekan-rekan udah beli MacBook yang baru atau juga MacBook yang second, atau alasan MacBook rekan-rekan jual karena memang lagi membutuhkan dana untuk satu keperluan. Ya mau nggak mau nih MacBook terpaksa harus dijual, atau juga karena alasan yang lainnya. Mungkin tips dan tutorial yang saya bahas kali ini tentang apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita menjual MacBook ada manfaatnya buat rekan-rekan. Nah, itu langkah apa saja yang harus rekan-rekan lakukan sebelum rekan-rekan menjual MacBook rekan-rekan. Ada beberapa langkah yang harus rekan-rekan lakukan agar MacBook kembali ke settingan awal, bisa kita kosongkan dari semua data yang kita simpan di MacBook. Yaitu kalau misalnya juga rekan-rekan buat Apple ID di MacBook yang rekan-rekan gunakan selama ini juga harus dikosongkan, harus dihapus. Jadi kita restart lagi atau kita format ulang untuk MacBooknya benar-benar kosong seperti pada waktu awal kita beli MacBook, entah itu MacBook second atau juga MacBook yang baru. Yang pertama yang harus kita lakukan backup data yang masih dibutuhkan yang tersimpan di MacBook. Jadi langkah pertama yang harus rekan-rekan lakukan yaitu melakukan backup data sebelum rekan-rekan menjual MacBook rekan-rekan. Yaitu data yang di backup yang masih dibutuhkan. Kalau data yang udah nggak dibutuhkan biarin aja. Nanti ketika kita melakukan format dan install ulang untuk MacBook, dia akan terhapus secara otomatis. Nah, untuk melakukan backup data ini ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, backup data dengan menggunakan iCloud. Rekan-rekan buat iCloud ID Apple di MacBook rekan-rekan. Nah, itu rekan-rekan bisa melakukan backup data dengan menggunakan iCloud yang saat ini masih digunakan di MacBook yang akan kita jual. Nah, itu sebelum rekan-rekan format, rekan-rekan bisa melakukan backup data dengan menggunakan iCloud atau Apple ID yang rekan-rekan buat di MacBook. Jadi itu yang kedua, rekan-rekan bisa melakukan backup data dengan menggunakan hard disk eksternal. Hard disk eksternal seperti ini. Apakah itu USB 3 atau juga USB-C atau Type-C. Ini rekan-rekan bisa menggunakan hard disk eksternal seperti ini. Ya bisa SATA 2,5 in biasa, bisa juga dengan SSD SATA 2,5 in. Ya tergantung rekan-rekan punya hard disknya yang tipe apa. Nah, setelah data yang masih rekan-rekan butuhkan yang rekan-rekan simpan di MacBook itu juga di backup, entah itu menggunakan iCloud atau juga menggunakan hard disk eksternal. Langkah kedua yang harus rekan-rekan lakukan sebelum rekan-rekan menjual MacBook rekan-rekan, setelah kita lakukan backup data yang masih kita butuhkan yang tersimpan di MacBook, yang harus rekan-rekan lakukan yaitu format macOS MacBook dan lakukan install ulang macOS di MacBook yang akan rekan-rekan jual. Nah, untuk melakukan format macOS yang ada di MacBook dan melakukan install macOS di MacBook, ada dua cara yang bisa rekan-rekan lakukan. Yang pertama dengan cara manual. Cara manual yaitu menggunakan bootable, yaitu dengan menggunakan hard disk eksternal yang sudah ada instalan macOS-nya, dan juga ada aplikasi macOS yang akan rekan-rekan install di MacBook yang akan rekan-rekan jual. Atau juga bisa dengan menggunakan flash disk. Ya sama ya, flash disk-nya udah ada macOS-nya, dan juga ada aplikasi macOS yang akan rekan-rekan install di MacBook yang akan rekan-rekan jual. Yaitu untuk cara yang kedua dengan cara online. Dengan cara online terhubung dengan web Apple, yaitu
https://support.apple.com. Nah, bagaimana cara melakukan format dan install ulang macOS di MacBook dengan dua cara tersebut? Nah, untuk caranya ini. Yang pertama, kita melakukan format macOS dan install macOS di MacBook dengan cara manual dengan menggunakan harddisk eksternal yang sudah ada instalan macOS di harddisk ini, dan juga ada aplikasi macOS yang akan rekan-rekan install di MacBook yang akan rekan-rekan jual, atau juga dengan menggunakan flash disk. Nah, itu untuk yang diperlukan sama, itu flash disk yang sudah ada instalan macOS di flash disk tersebut, dan juga ada aplikasi macOS yang nanti akan rekan-rekan install di MacBook. Itu caranya. Nah, ini harddisk eksternal yang sudah ada instalan macOS di harddisk ini, dan juga ada aplikasi macOS yang nanti akan kita install di MacBook. Nah, ini caranya hubungkan kabel USB ini ke port USB. Nah, ini ke port ini ya, hubungkan. Ya sama kalau dengan menggunakan flash disk, sama kita hubungkan juga seperti ini. Jadi mau menggunakan harddisk eksternal, mau menggunakan flash disk, sama caranya kita hubungkan kabel fleksibel atau kabel harddisk eksternal ke port USB MacBook. Lalu yang kita lakukan ini pencet tombol option, lalu kita tekan tombol power. Power kita lepaskan, untuk tombol option kita tekan, jangan dilepaskan sekalipun MacBook udah nyala, baru kita lepaskan ketika sudah muncul tampilan seperti ini. Lepaskan. Nah, ini adalah harddisk internal dari MacBook ini, dan ini adalah harddisk eksternal yang kita gunakan untuk booting macOS. Nah, ini yang kita pilih harddisk yang warna orange, itu harddisk eksternal. Nah, ini kita pilih. Nah, ini kita klik. Sudah, kita biarkan MacBook proses booting masuk ke macOS sampai muncul tampilan menu display di layar desktop MacBook. Oke, ini MacBook sudah selesai booting masuk ke macOS. Oke, klik. Nah, ini udah muncul tampilan menu display layar desktop MacBook. Ini adalah harddisk eksternal yang kita gunakan untuk booting masuk ke macOS. Nah, ini warnanya oranye. Nah, kalau untuk harddisk internalnya berwarna abu-abu. Oke. Nah, setelah MacBook berhasil booting masuk ke macOS, lalu kita masuk ke Go. Karena ini settingannya bahasa Indonesia, makanya di sini tulisannya buka. Kita masuk Go atau buka, lalu muncul beberapa tampilan ya. Ada semua file, dokumen, desktop, komputer, AirDrop. Nah, ini kita pilih utilitas. Klik utilitas. Nah, nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita pilih utilitas disk atau disk utilitas. Nah, kita klik. Kita klik. Nah, setelah disk utilitas ini kita klik tadi, ini muncul tampilan seperti ini. Tampilan seperti ini. Nah, ini adalah harddisk internalnya dia. Ya, harddisk internal dari MacBook Air ini yang akan kita format. Lalu akan kita install ulang untuk macOS-nya. Kalau yang ini adalah harddisk eksternal, harddisk ini yang kita jadikan bootable. Ya, kalau untuk flash disk sama, dia akan muncul seperti ini. Di sini yang kita pilih adalah Apple SSD. Ya, Apple SSD. Lalu kita arahkan kursor ke erase atau hapus. Nah, itu tadi ya, karena untuk MacBook ini saya setting ke bahasa Indonesia, makanya di sini tulisnya hapus. Tapi kalau untuk bahasa Inggris erase. Nah, kita klik erase atau hapus, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini udah nggak usah dirubah-rubah lagi. Lalu kita klik hapus. Nah, biarin dia berjalan sampai muncul tulisan done atau selesai. Oke. Nah, ini untuk proses format ulang harddisk sudah kita lakukan. Langkah selanjutnya kita akan menginstal macOS untuk MacBook yang akan kita jual. Jadi kita nggak perlu masuk ke sistem preference. Kalau kita misalnya buat ID Apple di sini, kita nggak perlu. Biarin aja, nanti dia akan secara otomatis terhapus sendiri. Nah, kalaupun kita mau masukkan ID Apple lagi, kita tinggal masukkan email yang kita gunakan untuk membuat ID Apple, atau kita bisa menggunakan email baru. Ya, kalau untuk password itu kan tergantung dari kita. Oke, sekarang kita keluar dari disk utilitas karena kita mau melakukan install macOS. Kita keluar nih, udah quit atau tutup disk utilitas. Oke, udah kan? Sini kan kita udah menyimpan aplikasi macOS yang akan kita install di MacBook. Ini ada macOS Catalina dan ada macOS High Sierra. Nah, kita pilih macOS High Sierra. Klik macOS High Sierra. Klik. Nah, nanti dia akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita klik lanjutkan. Kalau untuk bahasa Inggrisnya naik, kita klik di sini. Lalu muncul tampilan seperti ini. Nah, ini kita klik setuju atau agree ya, atau agree kalau untuk bahasa Inggrisnya. Kita klik, oke. Nah, di sini muncul tampilan seperti ini. Tapi untuk tampilan harddisk eksternal ini nggak muncul di situ kan. Nah, di sini tampilkan semua disk. Nah, di sini ada muncul dua tampilan nih. Ini harddisk internal yang akan kita install macOS yang di MacBook yang akan kita jual ini, dan ini adalah harddisk eksternal yang kita gunakan sebagai bootable-nya. Ya, kalau untuk flash disk sama munculnya seperti ini. Oke, kita klik yang kita kasih nama tadi MacBook Air. Ya, ini udah kita klik, kita pilih ini, lalu kita klik install. Nah, di sini tinggal kita klik lagi lanjutkan. Nah, ini untuk proses install macOS sedang berlangsung. Udah kita biarkan, kita tunggu sampai proses install macOS-nya selesai.
Nah, ini kan udah untuk langkah awalnya udah ya. Di sini kita mulai ulang, kita restart. Lalu kita klik restart sini. Klik dah. Nah, MacBook akan merestart untuk nanti melakukan install macOS di MacBook yang akan kita jual. Untuk proses seperti ini sama untuk MacBook Pro dan MacBook Air, prosesnya sama. Misalnya kita mau jual MacBook Pro, caranya sama. Yang membedakan tipe MacBooknya itu MacBook Air atau MacBook Pro. Baik MacBook tipe lama dan MacBook tipe yang baru itu untuk prosesnya sama. Nah, ini untuk proses buat masuk ke macOS, untuk dia melakukan penginstalan ya udah kita biarkan untuk proses ini sampai selesai, sampai muncul tampilan yang selanjutnya, lalu kita tinggal ikuti perintahnya apa. Nah, ini untuk proses menginstal macOS di MacBook yang akan kita jual ini sedang berlangsung. Nah, di sini menginstal sisa sekitar 17 menit. Udah kita biarin aja sampai selesai proses penginstalan. Oke, untuk proses install selesai. Nah, ini sekarang MacBook booting masuk OS. Nah, ini selanjutnya untuk pengaturan misalnya admin, yaitu kalau harus pakai password kita ngasih password. Oke, nah ini kita masuk ke pengaturan. Jadi proses untuk install OS ini udah hampir selesai. Nah, ini kita tinggal lanjutkan untuk pengaturannya. Di sini ada pilihan bahasa nih. Kita masukkan bahasa mana yang mau kita pilih. Ada Afghanistan, Afrika Selatan, Amerika, Andorra, Angola, ada Indonesia. Nah, ini kita pilih Indonesia. Kita klik di sini, lalu kita klik lagi lanjutkan. Ini tinggal klik-klik aja. Nah, ini untuk pemilihan WiFi yang akan kita gunakan. Di sini ada beberapa nama WiFi yang akan digunakan. Nah, di sini kita ambil Rapid Service. Oke, lanjutkan. Nah, kalau kita mau menggunakan tethering pakai HP, tinggal pilih jaringan lain di sini. Oke, nah ini lanjutkan lagi. Oke, kita nggak transfer apapun ya, jadi kita lanjutkan. Nah, untuk pengaturan ID Apple, nah ini pengaturan ID Apple nih. Kalau kita mau buat ID Apple, kita nggak usah isi ya, karena MacBook mau kita jual, kita nggak usah buat ID Apple. Kita atur nanti, lewati. Ini kita klik lanjutkan. Oke, nah sini kita klik setuju, klik lagi setuju. Nah, di sini kita masukkan nama admin. Untuk nama admin apa aja, misalnya MacBook Air. Oke, ini untuk nama akun, samain aja MacBook Air juga. Nah, ini untuk password atau kata sandi, kita begini gampang aja, K1 misalnya. Nah, ini tinggal di sini lanjutkan lagi. Sini untuk pengaturan serial lanjutkan, nanti aja kita atur. Oke, ini untuk proses install macOS di MacBook yang akan kita jual sudah selesai. Nah, ini tinggal kita kalau mau ngatur untuk docknya kita buka di sini. Nah, ini kita atur untuk trackpadnya, cepat trackpad. Nah, ini untuk sound kita tampilkan, itu Bluetooth tampilkan. Udah ada nongol semua di sini ya. Nah, ini untuk dock, kita atur untuk dock. Oke. Jadi yang nggak dibutuhkan dibuang-buangin karena dia ada di kumpulan aplikasi. Oke, ini untuk pengaturannya udah selesai. Nah, ini untuk menampilkan hard disk. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini yang warna oranye ini adalah harddisk eksternal yang tadi kita gunakan sebagai bootable untuk melakukan penginstalan. Nah, kalau kita gunakan flash disk sama seperti ini juga. Nah, ini adalah harddisk internalnya MacBook ini. Oke. Nah, ini untuk proses install ulang macOS di MacBook akan kita jual. Secara manual sudah selesai. Nah, tinggal kalau misalnya kita mau install aplikasi, kita tinggal install aplikasi. Jadi ini MacBook benar-benar kosong. Nah, kalau kita lihat di sini ID Apple-nya juga udah kosong, udah hilang, tuh udah nggak ada. Kalau mau buat ID Apple ya nanti kita tinggal masukkan email aja di sini. Oke ya. Nah, ini untuk proses install ulang macOS di MacBook akan kita jual. Secara manual sudah selesai. Nah, sekarang kita lanjut untuk yang kedua, yaitu format dan install ulang macOS di MacBook yang akan kita jual secara online. Untuk caranya memang agak sedikit berbeda. Jadi kalau untuk cara online itu kita tidak menggunakan hard disk eksternal atau juga flash disk untuk bootable-nya. Kita langsung ke unit MacBook-nya. Cara format dan install ulang macOS di MacBook yang akan kita jual secara online. Yang kita pencet di sini itu Command R. Nih, Command dan R ini kita pencet bersamaan, lalu kita tekan tombol powernya. Nah, ini kita nyalakan seperti ini. Udah biarin. Sekalipun MacBook udah nyala, biarkan jari kita di tombol Command dan R. Ini untuk mereset. Ini muncul logo Apple. Ini MacBook proses booting untuk ke menu bar layar desktop MacBook. Nah, ini nanti akan muncul tampilan. Oke, nah ini muncul tampilan seperti ini. Sini muncul pulihkan dari cadangan time machine. Karena kita backup data menggunakan time machine, itu kita bisa melakukan backup data dengan menggunakan time machine atau memulihkan data.
Yaitu di sini ada install ulang macOS atau reinstall macOS. Nah, di sini dapatkan bantuan online. Nah, ini bantuan dukungan dari Apple atau web Apple-nya. Yaitu ada disk utilitas. Nah, karena kita mau format macOS yang ada di MacBook yang akan kita jual. Nah, di sini yang kita pilih adalah disk utilitas atau utilitas disk. Kita pilih ini lanjutkan. Nanti muncul tampilan seperti ini. Nah, ini OS X base system. Base system itu yang kita ambil secara online. Nah, ini hard disk MacBook yang akan kita format. Nah, kita nggak usah masuk lagi ke sistem preference untuk logout dari ID Apple. Itu untuk ID Apple akan terhapus secara otomatis. Nah, kita klik ini. Nah, ini untuk logo hard disknya. Nah, ini kursor langsung kita arahkan ke erase. Ada tulisan erase kalau menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalau untuk bahasa Indonesianya hapus. Kita klik ini, muncul tampilan seperti ini. Udah langsung kita hapus. Nah, biarkan untuk proses berjalan sampai dia nanti muncul tulisan selesai atau done. Nah, ini udah muncul ya. Ini kita klik selesai. Untuk meyakinkan lagi, kita langsung hapus. Oke. Nah, setelah kita lakukan format macOS yang ada di MacBook yang akan kita jual, lalu di sini kita keluar. Oke, setelah kita keluar, lalu kita arahkan kursor ke reinstall macOS atau install ulang macOS. Kita klik sini. Ini untuk macOS-nya udah ditentukan dari Apple. Lalu sini kita klik lanjutkan. Oke, kita klik lagi lanjutkan. Nah, sini kita klik lanjutkan atau setuju. Kita klik setuju. Nah, untuk prosesnya itu sama, secara manual dan secara online itu sama untuk prosesnya. Cara-caranya juga sama, nggak ada perbedaan. Sini kita tinggal klik hard disk yang akan kita install. Kita tinggal klik install. Sekarang proses install secara online untuk MacBook yang akan kita jual sedang berjalan. Udah, biarkan sampai proses selesai. Di sini tertulis tersisa sekitar 25 menit. Nah, ini karena untuk install ulang macOS-nya secara online, ya kita tergantung dengan koneksi internet. Kecepatan dari koneksi internet yang kita miliki, itu ada gangguan apa enggak, ada masalah apa enggak. Memang untuk lebih amannya untuk format dan juga menginstal ulang macOS itu secara manual seperti yang tadi saya lakukan. Nah, ini untuk proses selanjutnya nanti setelah selesai kita melakukan install ulang macOS di MacBook yang akan kita jual. Untuk pengaturan bahasa yang akan kita gunakan, yaitu nama admin, yaitu password. Nah, untuk prosesnya sama, nggak ada perbedaan. Untuk langkah-langkahnya sama sampai nanti MacBook selesai untuk proses install macOS itu cara-caranya sama, nggak ada perbedaan. Begitu juga untuk pengaturan wifi-nya sama. Tapi karena ini kita udah lakukan pengaturan wifi-nya akan secara otomatis nanti akan terkoneksi dengan wifi yang kita gunakan. Yang membedakan cuma untuk proses install ulang secara online itu untuk prosesnya lebih lama. Yaitu disebabkan karena tadi ya pengaruh dari faktor kecepatan dari koneksi internet yang kita gunakan, yaitu ada gangguan atau enggak. Misalnya kalau untuk proses install ulang macOS secara manual bisa kita lakukan 30 menit, ini bisa lebih dari 30 menit, bisa sejam, bahkan bisa juga sampai 2 jam. Itu aja perbedaannya. Nah, kalau untuk tipe MacBook yang terbaru mulai dari tahun 2016 sampai sekarang MacBook Pro Chip M2 tahun 2022, kita bisa juga melakukan proses format macOS dan juga install ulang macOS itu dengan cara manual dan secara online. Untuk perbedaannya yaitu tadi cepat kita install ulang macOS secara manual dengan menggunakan bootable dibanding dengan cara online. Cara online permasalahannya sama ya, tergantung dengan koneksi internet dan juga kecepatan dari internet tersebut atau ada tidaknya gangguan. Ya, kalau misalnya ada gangguan bisa aja untuk proses install ulang macOS secara online itu kemungkinan gagalnya ada. Nah, ini udah kita tinggal untuk proses install ulang macOS-nya, dia akan berjalan dengan sendirinya sampai nanti masuk pengaturan untuk bahasa, untuk admin, untuk password sampai selesai, sampai dia bisa voting masuk ke macOS. Dan kita selanjutnya ya kalau kita mau melakukan install aplikasi Word, Photoshop atau apa ya tinggal rekan-rekan lakukan. Oke, nah ini kita masuk ke pengaturan. Jadi proses untuk install OS ini udah hampir selesai. Nah, ini kita tinggal lanjutkan untuk pengaturannya. Di sini ada pilihan bahasa nih. Kita masukkan bahasa mana yang mau kita pilih. Nah, ini kita pilih Indonesia. Kita klik di sini, lalu kita klik lagi lanjutkan. Ini tinggal klik-klik aja. Oke, nah ini lanjutkan lagi. Kita nggak transfer apapun, jadi lanjutkan. Nah, untuk pengaturan ID Apple. Nah, ini pengaturan ID Apple nih. Kalau kita mau buat ID Apple, kita nggak usah isi. Karena MacBook mau kita jual, kita nggak usah buat ID Apple. Di sini kita atur nanti. Lewati, ini kita klik lanjutkan. Oke, nah sini kita klik setuju, klik lagi setuju. Nah, di sini kita masukkan nama admin. Untuk nama admin apa aja, misalnya tulis di sini MacBook Air. Oke, ini untuk nama akun samain aja MacBook Air juga. Nah, ini untuk password atau kata sandi kita begini gampang aja, misalnya K1. Tinggal di sini lanjutkan lagi. Sini untuk pengaturan Siri atau apa segala macam kita lanjutkan, nanti aja kita atur. Oke.
Oke, ini untuk proses install macOS secara online di MacBook yang akan kita jual sudah selesai. Nah, tinggal kalau misalnya kita mau install aplikasi, kita tinggal install aplikasi. Nah, ini kalau mau ngatur untuk docknya, kita buka di sini. Nah, ini kita atur untuk trackpadnya, cepat trackpad. Nah, ini untuk sound, kita tampilkan, yaitu Bluetooth, tampilkan. Udah ada nongol semua di sini ya. Oke, ini untuk pengaturannya udah selesai. Nah, ini untuk menampilkan hard disk. Nah, ini tampilannya seperti ini. Nah, ini adalah hard disk internalnya MacBook ini. Oke ya, buat rekan-rekan semuanya, itu tadi tip dan tutorial dari saya. Apa yang harus kita lakukan sebelum kita menjual MacBook? Apa saja yang harus kita lakukan tadi saya udah uraikan satu persatu. Mulai dari backup data nih, kalau misalnya data masih ada yang dibutuhkan yang tersimpan di MacBook, itu kita harus backup datanya dulu. Itu setelah data semua ke backup, itu kita lakukan format dan install ulang untuk macOS-nya. Jadi kita kembalikan lagi MacBook itu ke settingan semula atau settingan seperti pada saat pertama kali kita membeli MacBook. Jadi untuk data yang ada di MacBook udah kita hapus, itu untuk ID Apple juga udah kita hapus. Nah, jadi MacBook itu benar-benar udah nggak ada apa-apa, hanya sistem dan aplikasi yang sudah kita install di MacBook. Itu untuk proses format dan install ulang macOS-nya juga tadi ada dua cara, itu dengan cara manual dan dengan cara online. Kalau dengan cara manual kita menggunakan bootable, bisa menggunakan hard disk eksternal yang sudah kita install macOS, dan ada aplikasi macOS yang akan kita install di MacBook sudah kita simpan di hard disk eksternal tersebut. Itu juga kalau kita menggunakan flash disk, itu caranya sama. Kalau kita menggunakan hard disk eksternal, itu dengan cara online, kita terhubung dengan web Apple atau support dari Apple untuk melakukan format dan install ulang macOS-nya itu dengan cara online. Nah, untuk proses pada saat memformat macOS atau memformat MacBook, itu untuk prosesnya baik pakai itu dengan cara manual, apakah itu dengan cara online, untuk prosesnya sama. Kita harus lakukan format OS yang lama yang ada di MacBook, dan semua yang ada di MacBook itu kita hapus semua. Itu untuk proses installnya sama. Yang membedakan hanya caranya aja, cara manual dan cara online. Tapi begitu proses install macOS-nya selesai, untuk pengaturan adminnya, untuk pengaturan akun di MacBook yang akan kita jual itu untuk semuanya sama. Jadi untuk langkah-langkahnya itu udah ada di situ, kita tinggal klik. Kalau pakai bahasa Inggris itu next, kalau kita menggunakan bahasa Indonesia itu tinggal lanjut. Jadi nggak terlalu susah ya untuk melakukan itu. Buat rekan-rekan semuanya, kalau ulasan, review, tip dan tutorial dari saya tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan bagaimana cara memperbaikinya, itu berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Jangan lupa untuk subscribe di channel saya demi untuk keberlangsungan channel saya, agar channel saya bisa lebih berkembang lagi dan juga bisa memberikan banyak manfaat buat rekan-rekan. Di sini saya bukan hanya mengulas, mereview, atau juga memberikan tips dan tutorial kepada rekan-rekan tentang bagaimana cara merawat MacBook, bagaimana cara mendeteksi kerusakan MacBook, dan juga bagaimana cara memperbaikinya. Tapi di sini saya juga buka tempat servis untuk memperbaiki kerusakan MacBook. Itu di Jakarta Barat, tepatnya Jalan Sang Timur, samping Gereja Maribunda Karmel, RT 16 RW 04 nomor 46, Kampung Rawa, Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Silakan buat rekan-rekan yang memperbaiki kerusakan MacBooknya di tempat saya untuk menghubungi saya di nomor telepon saya yang ada di bawah ini. Nah, begitu juga nih buat rekan-rekan yang mau konsultasi seputar permasalahan MacBook atau juga seputar kerusakan MacBook, silakan hubungi nomor telepon saya. Untuk konsultasi gratis, nggak dipungut biaya, tapi dengan syarat harus telepon langsung, jangan via chat WA atau juga SMS, agar saya bisa lebih jelas, lebih gamblang, lebih detail untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh rekan-rekan. Oke, kata saya Indra mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya dengan topik dan bahasan yang berbeda, yang pasti akan berguna dan bermanfaat buat rekan-rekan. Oke, wassalam.